Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Afrizal Muhammad Iqbal dari Prodi D3 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bab dari resume buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi yang dikarang oleh Dr. Ujang Carda, SH, MH, MIP, MAP dari bab 1 sampai bab 10. Bab ke-1, orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab ini menjelaskan orientasi dan pemikiran tentang pendidikan Pancasila, di mana terdapat berbagai landasan pendidikan Pancasila seperti yuridis, sosiologi, filosofi, dan kultural. Pada bab ini, yang dimana tujuan dari mempelajari Pancasila adalah yakni dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis, konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Bab kedua, memahami sejarah lambang Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila sebagai dalam sejarah dan lambang negara Indonesia dan pemahamannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PPUX 2012 adalah bagian penjelasan dari bab ini, yang dimana dijelaskan bahwa begitu kuatnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Lambang Kesatuan Negara Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bab ketiga, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Di dalam bab itu ada 1. Pengertian filsafat, 2. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, 3. Konsep dasar Pancasila, 4. Landasan filsafat Pancasila. Bab keempat, memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma, dan di dalamnya membahas 2 tentang bagian, yaitu A. Pengertian nilai dan norma yang terbagi menjadi 1. Pengertian nilai, 2. Pengertian etika, 3. Pengertian norma, 4. Hubungan nilai dan moral, 5. Hubungan nilai, norma, dan sanksi. B. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa Indonesia. Itu adalah isi dari bab yang keempat. Bab kelima, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab ini menjelaskan tentang hakikatnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti muatan sila-sila dalam Pancasila, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, hakikat nilai-nilai Pancasila telah hidup dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak negara ini belum terbentuk. Artinya, rumusan Pancasila sebagai tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya merupakan refleksi dari falsafah dan budaya bangsa, termasuk di dalamnya bersumber dan terinspirasi dari nilai dan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia. Itu isi dari bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab ini menjelaskan tentang pengertian makna kedudukan dan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, serta memahami makna Pancasila dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PPUX 2013, yang di dalamnya dijelaskan bahwa pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap kehidupannya. Maka terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Dan dibahas juga bahwa Pancasila dipergunakan untuk petunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila. Bab 7, memahami demokrasi Pancasila. Bab ini menjelaskan tentang perkembangan dan konsepsi demokrasi di Indonesia. Dijelaskan pada bab ini bahwa istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kretin yang berarti pemerintah. Dan juga demokrasi sebagai dasar hidup bernegara diartikan bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan masyarakat. Bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab ini menjelaskan tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, perkembangan HAM,
macam-macam HAM, hak dan kewajiban HAM. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Pancasila. Bab ini menjelaskan tentang beberapa hal. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Kandungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan hubungan pembukaan dan pasal-pasal. Terus hubungan undang-undang dengan proklamasi, dan ada juga perubahan Undang-Undang Dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab ke-10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bab ini menjelaskan tentang mengenai pengertian Pancasila dengan paradigma dan hal-hal lainnya yang bersangkutan, serta eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Saya Fadil Apesena Muhammad Iqbal dari Sistem Informasi Politeknik Negeri Subang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.